Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Purwati, mewakili dari tim riset kami, akan mempresentasikan hasil dari paper kami dengan judul Resiliensi pada Ibu yang Memiliki Anak Cerebral Palsy di SLBB di YPAC atau Yayasan Pembina Anak Cacat di Palembang. Oke, kita masuk ke latar belakang masalah ya. Jadi setiap orang tua pasti mengharapkan anak mereka itu lahir ya, tumbuh dan berkembang sesuai dengan proses tumbuh kembang yang seharusnya. Jadi setiap orang tua tentunya menginginkan anak yang lahir secara normal, yang sehat ya, yang tubuhnya lengkap, yang tubuhnya sempurna gitu. Namun, pada kenyataannya ada sebagian orang tua memiliki anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Dari berbagai jenis disabilitas yang ada diantaranya adalah cerebral palsy atau kelumpuhan otak. Di Indonesia sendiri ada sekitar 1.000 sampai 25.000 angka kelahiran anak dengan cerebral palsy di setiap 5 juta kelahiran per tahunnya. Jadi cukup banyak ya, setiap tahun ada 1.000 sampai 25.000 anak yang terlahir dengan ABK. Dan kondisi anak dengan keadaan cerebral palsy atau lumpuh otak tentunya memberikan dampak yang besar terhadap orang tua, khususnya ibu. Karena kehadiran anak sangat tidak sesuai dengan harapan. Jadi ibu dihadapkan dengan kenyataan yang sangat pahit melihat anaknya mengalami kekurangan. Namun seorang ibu harus dapat bangkit dari suatu keterpurukan untuk menerima dan menghadapi masalah tersebut. Jadi bisa dibayangkan bagaimana perasaan seorang ibu ketika anaknya lahir dengan kebutuhan khusus. Tidak semua ibu bisa menerima kondisi ini, tapi ada beberapa atau bahkan ada sekarang ini perkumpulan ibu-ibu hebat ya, orang tua dari anak-anak ABK yang membentuk suatu organisasi atau wadah sehingga mereka saling menguatkan satu sama lain. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama itu bagaimana resiliensi pada ibu yang memiliki anak usia atau cerebral palsy. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi resiliensi pada ibu yang memiliki anak. Selanjutnya kita masuk ke kajian teorinya. Resiliensi sendiri adalah kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi serta kapasitas manusia untuk menghadapi dan memecahkan masalah. Adapun aspek-aspek dari resiliensi diantaranya ada tiga. Yang pertama I have, yang kedua I am, dan yang ketiga I can. I have sendiri merupakan sumber dari besarnya dukungan sosial. Sementara I am sumber dari besarnya kekuatan dalam diri, dan I can adalah usaha untuk memecahkan masalah. Faktor dari resiliensi sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah faktor resiko dan yang kedua adalah faktor protektif. Resiliensi dalam perspektif Islam dalam menghadapi semua problematika kehidupan manusia diharuskan untuk bersabar dan berusaha dengan semaksimal mungkin agar menjadi lebih baik lagi. Jadi kita sebagai manusia diminta untuk bersabar atas segala ujian yang Allah berikan. Kemudian ada salah satu ayat Al-Quran yang dikutip, diantaranya adalah surat Muhammad ayat 31 yang artinya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui
orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Jadi sebenarnya ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bisa dikutip. Ada juga ayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan membebani suatu kaum itu melebihi batas dari kemampuannya. Menurut kutipan ayat tersebut jelas bahwa segala cobaan ya, segala ujian yang akan kita terima dalam hidup ini itu tidak terlepas semuanya dari kuasanya Allah. Jadi kita sebagai manusia diminta untuk bersabar dan bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada. Oke, kalau tadi kita membahas mengenai resiliensi, sekarang kita akan membahas mengenai cerebral palsy. Apa itu cerebral palsy? CP sendiri adalah gangguan yang mempengaruhi otot, gerakan, dan keterampilan motorik yang disebabkan oleh kelumpuhan pada otak yang terjadi sebelum atau sesudah kelahiran anak. Cerebral palsy sendiri memiliki 3 kategori, ada ringan, sedang, dan berat. Adapun penyebab dari CP yang paling umum diketahui diantaranya adalah pada saat sebelum kelahiran, pada saat proses kelahiran, pada saat setelah kelahiran dalam 5 tahun pertama. Kemudian kita masuk ke pengertian ibu dalam keluarga. Oke, jadi kita masuk ke peranan ibu tadi. Ibu sangat berperan penting bagi tumbuh kembang anak karena ibu merupakan madrasah utama bagi anak-anaknya. Jadi, pendidikan anak baik secara pengetahuan di bidang sekolah, kemudian pendidikan di bidang agama akan sangat berpengaruh juga terkait dukungan secara emosional, dukungan secara sosial, dukungan secara psikologis itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anak, terutama anak yang memiliki kebutuhan khusus. Selanjutnya kita masuk ke kerangka konsep ya, kerangka berpikir dalam penelitian ini. Ada resiliensi pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus ya. Jadi cerebral palsy ini ada macam-macam jenisnya. Di sini yang diambil adalah cerebral palsy spastic quadriplegia. Jadi adapun aspek-aspek resiliensi ada 3, yaitu I have, I am, dan I can. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi ada 2, faktor resiko dan faktor protektif. Kemudian kita masuk ke karakteristik resiliensi. Untuk karakteristiknya sendiri ini ada 4. Yang pertama ada kompetensi sosial, kemudian ada keterampilan pemecahan masalah atau metakognitif, ada otonom, kemudian ada kesadaran akan tujuan dan masa depan. Jadi resiliensi sendiri ini memiliki karakteristik 4 tadi dengan maksud bagaimana seorang ibu ini bisa bertahan dalam situasi atau dalam keadaan memiliki anak berkebutuhan khusus. Kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian dalam riset ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Di mana metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan ya hasil temuan dari penelitian. Kemudian sumber data penelitian ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bisa didapatkan dari hasil observasi dan wawancara. Data sekunder bisa didapatkan dengan hasil dari dokumentasi. Kemudian waktu dan tempat penelitian sendiri, lokasinya adalah
di SLBD D1, tepatnya di YPAC atau Yayasan Pembinaan Anak Cacat Palembang. Jadi lokasinya adalah di Palembang, Sumatera Selatan. Adapun metode pengumpulan data itu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara sendiri menggunakan wawancara semi terstruktur, di mana wawancara semi terstruktur itu merupakan wawancara yang berpedoman pada guide dan pada saat pelaksanaan bisa dilakukan probing juga tanpa menggunakan guide. Jadi gabungan dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian untuk observasi, penelitian menggunakan observasi yang sifatnya non partisipan ya, tidak berpartisipasi langsung dalam kegiatan karena memang melihat dari karakteristik sampel sendiri. Kemudian dokumentasi bisa dari hasil medis, diagnosis dari dokter mengenai sampel yang dinyatakan bahwa memiliki kebutuhan khusus berupa cerebral palsy. Oke, selanjutnya bagian analisis data. Ini menggunakan reduksi data, kemudian penyajian data, dan kesimpulan. Adapun keabsahan data penelitian itu dilakukan melalui triangulasi dan member check. Oke, di sesi terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dalam riset ini adalah secara umum ketiga subjek memiliki resiliensi yang cukup baik dan dapat menerima keadaan anaknya. Adapun faktor yang membuat subjek dapat berresiliensi adalah religiusitas, dukungan suami dan keluarga, serta lingkungan yang tepat bagi subjek dan anaknya. Oke, demikian presentasi saya mewakili tim pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.